1. Apa yang dimaksud dengan abstraksi dalam konteks fondasi berpikir komputasional? A. Menemukan solusi yang terurut dan efisien untuk mencapai tujuan. B. Mentransfer proses penyelesaian dari satu persoalan ke persoalan lain yang sejenis. C. Memecah persoalan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil secara sistematis. D. Melakukan pembandingan dan penempatan bilangan dalam proses pengurutan. E. Menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras, hardware, membutuhkan perangkat lunak, software, agar dapat difungsikan. Jika diibaratkan manusia, perangkat keras adalah otak, dan perangkat lunak adalah pikiran. Perangkat lunak memiliki fungsi utama sebagai A. Komponen fisik yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. B. Kode-kode program yang berfungsi untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. C. Sirkuit elektronik yang sangat kompleks untuk mengeksekusi instruksi. D. Orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. E. Tempat penyimpanan data permanen seperti hard disk atau CD-ROM. Menurut sumber, algoritma didefinisikan sebagai suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk tujuan apa. A. Untuk membuat kode biner yang mudah dieksekusi oleh mesin. B. Untuk menjadi abstraksi dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. C. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. D. Untuk mempermudah proses debugging dan tracing. E. Untuk memberikan resep yang dapat dipahami oleh mesin. Seorang kreator baru, Risa, telah berhasil login dan menentukan nama channelnya. Risa berencana untuk mengunggah live streaming ulasan film yang berdurasi 90 menit, 1 jam 30 menit. Berdasarkan panduan, manakah langkah paling krusial yang wajib diselesaikan Risa sebelum dia dapat mengunggah video berdurasi tersebut? A. Menghubungi Google AdSense untuk memastikan monetisasi telah diaktifkan. B. Mengakses YouTube Studio dan menambahkan deskripsi channel agar terlihat profesional. C. Membuat thumbnail yang menarik dengan ukuran 1280 tanda kali 720 piksel. D. Menggunakan YouTube Audio Library untuk mengunduh musik latar yang bebas hak cipta. E. Memverifikasi channelnya di https youtube.com/verify. 5. Dalam panduan, salah satu tips penting adalah gunakan nama channel yang mudah diingat. Mengapa tips ini penting dalam konteks membangun personal branding? A. Karena nama yang mudah diingat memastikan kreator dapat mengakses YouTube Studio. B. Karena nama yang sulit diingat tidak akan memungkinkan kreator mengunggah video lebih dari 15 menit. C. Nama yang mudah diingat menjadi bagian integral dari identitas dan branding yang memudahkan penonton mencari, membagikan, dan mengenali channel. D. Agar nama tersebut bisa dimasukkan ke dalam area aman banner 1546 tanda kali 423 piksel. E. Agar kreator dapat menggunakan filter di YouTube Audio Library.
Sebuah pernyataan berbunyi, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 2,3 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin, tanggal 28 November siang. Pernyataan ini dikategorikan sebagai fakta karena dapat diberikan alasan logis. Manakah alasan yang paling tepat yang mendukung pernyataan tersebut sebagai fakta? A. Karena pernyataan tersebut mengandung kata-kata yang emotif dan persuasif. B. Karena pernyataan tersebut memerlukan logika untuk diuji kekuatan argumennya. C. Karena pernyataan tersebut merupakan pandangan subjektif dari penulis berita. D. Karena pernyataan tersebut menggunakan bahasa argumentatif. E. Karena pernyataan tersebut menyajikan data aktual, magnitudo, lokasi, tanggal, yang dapat diperiksa kebenarannya di sumber resmi seperti BMKG. 7. Pemanfaatan mesin pencari adalah bagian dari strategi evaluasi informasi. Manakah skenario yang paling sesuai dengan penggunaan mesin pencari untuk memverifikasi klaim faktual? A. Mencari artikel opini yang mendukung sudut pandang pribadi siswa. B. Mengecek tanggal sebuah peristiwa atau kebenaran sebuah kutipan. C. Mengumpulkan pendapat subjektif dari berbagai penulis. D. Mencari tahu nama penulis artikel opini. E. Mencari kata kunci, sebaiknya, atau harus, di sebuah teks. Delapan. Seorang pemrogram ingin menyimpan data usia manusia dalam satuan tahun yang umumnya tidak bernilai besar. Berdasarkan praktik baik pemrograman untuk efisiensi memori, tipe data yang paling sesuai untuk data usia ini adalah A. In, B. Long, C. Float, D. Double, E. Short. 9. Bagaimana monetization berbeda dari AdSense? Monetization adalah layanan Google yang menayangkan iklan, sementara AdSense adalah proses menghasilkan uang. B. AdSense adalah aturan platform, sementara monetization adalah data statistik. C. AdSense hanya dihitung berdasarkan views, sementara monetization dihitung dari subscriber. D. Keduanya adalah istilah yang sama untuk merujuk pada hak cipta. E. Monetization adalah proses yang lebih luas untuk menghasilkan uang dari berbagai sumber, iklan, membership, dan lain-lain. Sedangkan AdSense secara spesifik adalah layanan Google yang menayangkan iklan, sumber penghasilan utama dari iklan. Sepuluh. Seorang kreator ingin meningkatkan engagement videonya. Berdasarkan tips yang tersedia, manakah cara yang paling langsung dan efektif untuk mencapai tujuan ini? A. Membuat video yang durasinya sangat panjang untuk meningkatkan watch time. B. Secara eksplisit mengajak penonton untuk like, komen, dan subscribe pada bagian akhir video. C. Memantau analitik secara rutin untuk melihat performa video. D. Menggunakan AdSense untuk mempromosikan video melalui iklan. E. Mengoptimalkan kata kunci dan tag untuk meningkatkan SEO YouTube.